Hello, welcome back bros, balik lagi. Di video kali ini kita akan unboxing dan review SH Figuarts Lloyd Forger dari anime Spy X Family. Jadi kira-kira bagaimana kualitas dari SHF ini ya? Yuk langsung saja kita saksikan di video kali ini. Lloyd Forger adalah protagonis pria di seri anime Spy X Family yang berprofesi sebagai mata-mata, yang dimana nantinya ia akan berpura-pura untuk menikahi Yor Briar sebagai istri dan menjadi ayah dari anak angkat, yaitu yang bernama Anya Forger. Untuk SHF-nya sendiri, Lloyd Forger menggunakan kostum atau setelan berwarna hijau seperti ini ya. Kita mulai dari detailing untuk bagian kepala. Di sini kita bisa lihat ya, untuk rambut Lloyd Forger berwarna pirang dengan detail yang cukup bagus, lining serta warna yang juga rapi ya. Lalu untuk bagian faceplate sendiri juga defaultnya muka serius dengan cukup bagus. Untuk kostumnya sendiri ya, jas serta baju hem yang digunakan juga memiliki detailing yang cukup rapi serta paint job yang juga rapi. Simple sih, cuman bisa kita lihat ya, untuk pewarnanya sendiri tidak ada cat yang bleber. Untuk bahan jasnya sendiri adalah berbahan kaku ya, yang dimananya nantinya akan pasti mempengaruhi untuk pergerakan di join. Untuk bagian lengan kita bisa lihat di ujung sekitar pergelangan tangan aksen baju dalam yang berwarna putih ya di ujungnya ini. Lalu untuk bagian celana panjang juga memiliki detail yang cukup bagus ya, kerutan-kerutan hingga ke bagian bawahnya. Untuk sepatu pantoffelnya sendiri juga berwarna hitam dengan detail yang cukup bagus. So secara overall, baik itu proporsi, detailing serta paint jobnya, untuk SHF ini bisa dikatakan cukup oke. Berikutnya untuk aksesoris yang didapat di SHF Lloyd Forger ini ya. Yang pertama adalah optional hand, dimana untuk SHF ini terbagi menjadi dua tipe ya, yaitu optional hand biasa ya yang berwarna krem seperti ini. Lalu ada optional hand yang berwarna hitam, yaitu mode memakai sarung tangan. Serta kita juga mendapatkan 4 macam tipe faceplate dengan ekspresi yang berbeda-beda. Untuk ekspresi SHF ini sendiri, untuk bagian faceplate yang ada, kita bisa lihat untuk detailingnya juga sudah semakin bagus ya. Ekspresi-ekspresi yang digambarkan di faceplate ini juga terasa bisa semakin ekspresif, cukup rapi juga untuk paint jobnya, dan ditambah dengan satu handgun untuk aksesoris atau senjata Lloyd Forger. Berikutnya kita akan masuk ke bagian artikulasi ya. Yang pertama-tama adalah artikulasi di join leher. Bisa kita lihat untuk join leher tidak ada masalah yang berarti ya. Untuk pergerakan ke depan, ke belakang bisa mentok seperti ini ya. Ke samping, kanan dan kiri juga cukup oke. Begitu pula untuk pergerakan miring ke kanan dan ke kiri cukup luas. Kita bisa rotasi join leher seperti ini ya, dengan tidak ada masalah.
Berikutnya kita turun ke bagian bawah, yaitu join torso. Seperti yang sempat kita singgung tadi ya, karena bahan yang digunakan untuk pakaiannya adalah bahan yang kaku, sehingga sedikit banyak mempengaruhi untuk pergerakan atau artikulasi di join torso, dimana sangat susah sekali ya untuk menggerakkan join ini membungkuk ke depan dan ke belakang, karena membuat pergerakan yang terbatas karena kostumnya ini. Begitu pula dengan pergerakan miring ke samping, ke kanan dan ke kiri juga sangat-sangat terbatas, karena memang bahan yang digunakan untuk jasnya ini adalah bahan yang kaku. Untuk join di pangkal lengan bisa dibilang cukup oke, masih bisa kita gerakkan dengan agak luas ya. Untuk bagian siku bisa dibilang cukup oke, kita bisa tekuk seperti ini hingga 90 derajat lebih sedikit ya. Next, untuk join di pergelangan tangan cukup luas, kita bisa rotasi. Hati-hati ya untuk menggerakkannya karena bisa gampang lepas. Berikutnya untuk join di pangkal paha. Sebenarnya untuk join di pangkal paha ini cukup bagus sih untuk artikulasinya. Namun jika kita angkat mendekati bagian bawah jas ya, nah terhalang seperti ini jadi tidak maksimal. Lalu untuk join pangkal paha ini kebetulan SAF yang kita dapat ada sedikit kekurangan ya, karena join pangkal pahanya agak loose bawaan dari pabrik. Selebihnya sih masih oke ya. Lalu berikutnya untuk join di lutut cukup oke, kita bisa tarik ke belakang seperti ini. Lalu berikutnya di join pergelangan kaki, untuk artikulasinya juga cukup luas, bisa gerakan seperti ini ya. Kita bisa rotasi juga, tidak ada masalah ya di bagian ini. Yang terakhir untuk join di telapak kaki juga artikulasinya tidak ada masalah. So far untuk SAF ini kualitas artikulasinya sebenarnya cukup bagus, cuma kita agak terganggu ya dengan bagian torso yang membuat pergerakan semakin kaku karena bahan yang digunakan di pakaiannya adalah bahan yang kaku. Lalu untuk join pangkal paha juga kita lagi apa sih sehingga mendapatkan join pangkal paha yang letoy dari bawaan pabrik. Semoga teman-teman tidak yang mengalami hal yang serupa ya. HS Figuarts Lloyd Forger dirilis pada bulan November tahun 2022 sebagai rilisan reguler, di mana SAF ini dibanderol dengan harga 6.500 yen atau untuk harga sekarang berkisar di antara 600 hingga 700 ribu rupiah. Beberapa kelebihan dari SAF ini menurut kami adalah yang pertama adalah paint job yang cukup rapi, baik itu di bagian kepala, di bagian kostum maupun di bagian aksesorisnya ya. Lalu yang kedua adalah cukup banyaknya aksesoris seperti faceplate serta untuk part tangan, di mana ada dua macam, yaitu part tangan biasa dan part tangan yang menggunakan sarung tangan. Lalu yang ketiga adalah di mana ekspresi di faceplate cadangan atau detail dari faceplate SAF yang bertema anime yang semakin bagus ya. Dan beberapa kekurangan SAF ini juga menurut kami diantara lain adalah yang pertama, bahan dari jas yang dipakai oleh Lloyd Forger yang kaku sehingga mempengaruhi untuk pergerakan sendi-sendi di bagian tubuh ya. Dan yang kedua adalah kualitas join yang kurang bagus, terutama di bagian torso dan di pangkal paha. Bisa dibilang SAF ini merupakan salah satu rekomendasi SAF bertipe anime ya, terutama untuk penggemar Spy X Family dan keluarga Forger. Video review kita kali ini juga didukung oleh GFM OL Shop. Kunjungi lapak officialnya di Tokopedia ya untuk pilihan figur-figur terlengkap dan pastinya terpercaya juga. Oke bros, sekian dulu video unboxing dan review kita kali ini.
Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu like, komen, dan share juga video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ya. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Hobby forever, bros for life. See ya bros.